Baik, untuk kali ini langsung saya jelaskan bab trigonometri sudut-sudut berelasi. Yang pertama, sebelum mempelajari trigonometri sudut-sudut yang berelasi, kamu sudah kenal dengan lambang ini. Nah, pi, ya, bacanya pi. Dulu diajarkan untuk mempelajari lingkaran, yaitu keliling lingkaran dan luas lingkaran. Kalau untuk lingkaran, menghitung keliling atau luas lingkaran, ini nilainya sama dengan, ya, kalau untuk lingkaran nilainya sama dengan 22/7 atau 3,14. Nah, sekarang ada pi lagi. Pi di sini untuk membahas menghitung besarnya sudut, nilainya 180 derajat. 180 derajat. Yang ketiga, kamu sudah kenal ini. Nah, ini sumbu X, sumbu Y berpotongan di titik 0. Nah, dalam pembahasan sudut, titik ini biasa disebut titik 0 atau titik pusat. Nah, sekarang dalam trigonometri ini, ya, ada 1, 2, 3, 4, ya, 4 bidang ini namanya bidang kartesius. Disebut bidang kartesius. Bidang kartesius. Sekarang misal ada titik di sini. Titik di sini, ini titik P. Misal P ini X-nya sejauh 5, Y-nya sejauh 4. Nah, maka titiknya ditulis P54. Jadi X-nya 5, Y-nya 4. Kalau ditulis begini, ini namanya titik atau koordinat kartesius. Titik atau koordinat kartesius. Tapi kalau ditulis P, ya, misalnya ini ada di garis ke sini, ya, ini R, ya. Ini dalam bahasan trigonometri kemarin yang saya kenalkan. Garis ini dilambangkan dengan R. Kemudian besarnya sudut yang di sini sebesar alfa. Nah, kalau ditulis begini, panjangnya R-nya berapa, besar sudutnya berapa. Kalau ditulis seperti ini, jadi ini koordinat kutub. Koordinat kutub. Nah, sekali lagi, kalau tulis X-nya berapa, Y-nya berapa, ini jadi kartesius. Kalau panjang R-nya berapa, besar sudutnya berapa, ini jadilah koordinat kutub. Gitu ya. Sekarang saya buat lagi begini. Ini X, ini Y, pusatnya 0. Nah, bidang kartesius ini dibagi menjadi 4. Namanya yang ini kuadran.
Kuadran 1. Gampangnya adalah daerah ke-1. Yang sini kuadran 2. Yang sini kuadran 3. Yang sini kuadran 4. Nah, jadi urutannya sesuai dengan berlawanan dengan arah putar jarum jam ke kiri. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, posisinya, batas-batasnya mana? Kuadran 1 itu sudutnya ya, mulai dari 0. Lebih besar 0, lebih kecil 90 derajat. Mulai 0 sampai 90 derajat. Ini disebut kuadran 1. Atau kalau ditulis menggunakan pi, alfa itu ini setengah pi, ini 0 ya. Setengah pi kan 90 derajat. Jadi sudutnya di antara 0 dan 90 derajat. Itu kuadran 1. Kalau kuadran 2 di mana? Kuadran 2 itu dari sini ke sini. Dari 90 derajat sampai 180 derajat. Ya, jadi alfa ya, itu di antara setengah pi dan antara setengah pi sampai dengan pi. Nah, setengah pi itu 90 derajat, pi itu 180. Ya. Ini. Kuadran 3 di mana? Kuadran 3 ya, ini satu, kalau ditulis dengan angka biasa ini ini setengah pi sampai pi. Nah, 90 sampai 180. Nah, ini 90 sampai 180. Kalau kuadran 3 alfanya antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Dari 90 derajat dari 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, kalau ditulis dengan pi, ini berarti 3/2 pi. Yang sini pi. Nah, antara 180 sampai 270. Terakhir kuadran 4 itu posisinya berada di bagian alfa, itu antara 270 derajat. Jadi 3/2 pi sampai 360 derajat. Atau 270 derajat ya, sampai 360 derajat. Ya. Ingat, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Sekarang yang keempat. Di kuadran 1, lihat. Kuadran 1 itu berarti Y-nya ini positif, X-nya ini positif. Jadi Y-nya positif, X-nya juga positif. Kalau di kuadran 2,
kuadran 2 itu di sini berarti Y-nya positif, X-nya negatif. Y-nya positif, X-nya negatif. Kalau kuadran 3 sekarang, KW3 berarti Y-nya negatif, X-nya juga negatif. Y-nya negatif, X-nya juga negatif. Terakhir, kalau di kuadran 4 itu berarti Y-nya negatif, X-nya positif. KW4 Y-nya negatif, X-nya juga X-nya positif. Y-nya negatif, X-nya positif, kuadran 4. Nah, ini penting. Ini gunanya untuk apa? Nanti ada penjelasan lebih lanjut untuk apa ini diketahui. Ya. Bisa balik aja yang irit. Sekarang kita ini aja. Ini masih ada sekarang ganti merah. Di merah kita buat tabel begini biar jelas. Buat tabel untuk melihat nilai sin dan cos di masing-masing kuadran itu apa negatif apa positif. Nah, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nilai dari sin, nilai dari cos, nilai dari tangen. Nah, untuk menentukan positif apa negatif itu aja. Sin di kuadran 1. Nah, sekarang begini. Kalau ingat sin berarti ingat Y, karena sin itu Y per R. Cos itu X per R. Sedangkan tangen itu sama dengan sin per cos. Ini sekarang sin di kuadran 1. Sin di kuadran 1. Sin itu pakai Y. Y-nya di kuadran 1 itu positif. Berarti ini positif. Jadi R itu selalu positif. Di mana-mana nanti R itu selalu positif. Jadi nilai positif apa negatifnya di sini itu tergantung dari Y dan X. Sekarang sin di kuadran 2. Sin di kuadran 2. Di kuadran 2 itu Y-nya positif. Jadi positif. Sin di kuadran 3. Di kuadran 3 itu Y-nya negatif. Jadi negatif. Sin di kuadran 4. Di kuadran 4 itu Y-nya negatif. Jadi negatif. Sekarang cos. Ingat cos, ingat X. Ya. Ingat cos, ingat X. Karena cos memakai X. R-nya selalu positif. Cos di kuadran 1, X di kuadran 1 positif, jadi positif. Cos di kuadran 2 itu X-nya negatif. Ini. Ini di kuadran 2. Ya, di kuadran 2. Cos di kuadran 2 itu berarti negatif karena X di kuadran 2 itu negatif, arahnya ke kiri ya.
jadi negatif. Cos di kuadran 3, cos itu pakai X-nya negatif, jadi negatif. Di kuadran 4, cos itu pakai X-nya positif, jadi positif. Nah, sekarang tangan tuh tinggal melihat ini dan ini. Ya. Tangan itu rumusnya sin per cos. Jadi positif dibagi positif, positif. Positif bagi negatif, negatif. Negatif bagi negatif, negatif. Positif ya. Di negatif bagi negatif, positif. Negatif bagi positif jadi negatif. Nah, jadi cara melihatnya sederhana seperti itu ya. Kalau dihafal bisa sin itu di kuadran 1 positif, kuadran 2 positif, kuadran 3 negatif, kuadran 3 negatif. Tapi kalau dengan cara menghafal gitu seringkali lupa ya. Jadi lebih baik bisa ini tadi, sin itu ingat Y di kuadran 1 positif, jadi positif. Cos itu ingat X di kuadran 1 positif, jadi positif. Tangan di kuadran 1 ku sinnya positif, cosnya positif, jadi positif. Nah, tinggal gitu aja. Ya, dipelajari, diingat-ingat nilai X di kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4 ya. Seperti itu. Jadi bisa menentukan positif apa negatif. Sekali lagi, kalau dihafal seringkali lupa. Sekian dulu biar videonya enggak terlalu panjang ya. Silakan dipelajari. Yang belum subscribe tolong di subscribe, di komen, like, dan di share ke teman-teman biar banyak yang tahu mempelajari cara mudah bagaimana belajar trigonometri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.